Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Zafira Sabrina. Saya Desmana Putri. Saya Renandia Chandra. Saya Fionila Pratiwi. Hari ini kita mau menganalisis manajemen operasi dari Kelsey Philo Floris. Stay tune ya. Fun fact kalau Kelsey Philo Floris ini didirikan oleh Kak Imas dan 2 orang teman lainnya. Beliau telah hobi merangkai bunga sejak tahun 2017 dan mendirikan Floris pada Desember 2023. Dan kini Kelsey Philo telah memiliki 4 orang tim. Yuk ikuti kami mengelilingi Kelsey Philo. Dari hasil analisis kami, Kelsey Philo Floris ini udah sangat strategis loh lokasinya karena dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang dan dikelilingi oleh beberapa sekolah dan juga salah satu universitas yaitu Universitas Tangerang Raya. Artinya, toko ini udah menerapkan faktor proximity to market atau kedekatan dengan pasar atau konsumen. Keberadaan lokasi di dekat sekolah dan universitas memberikan potensial pasar yang besar yang dapat meningkatkan volume penjualan. Karena mahasiswa dan staf akademi menjadi konsumen potensial bagi Kelsey Philo Floris untuk berbagai acara seperti wisuda, peringatan hari guru, dekorasi ruangan, dan lainnya. Kehadiran pesaing atau kompetitor lain dalam jarak yang dekat dengan Kelsey Philo ini sekitar 500 meter dari segala arah menunjukkan adanya faktor proximity to kompetitor yang membuka peluang untuk menerapkan strategi kompetisi total sesuai dengan konsep yang diajukan oleh Althusser. Dalam konteks ini, Kelsey Floris dapat menggunakan keberadaan pesaing yang dekat untuk meningkatkan efektivitas strategi kompetisi total dengan mencari cara untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berbeda, baik dalam hal harga yang lebih kompetitif atau desain bunga yang lebih kreatif dan layanan pelanggan yang lebih responsif. Untuk desain tata letak dari Kelsey Philo Floris sudah sangat baik karena desain lorong dibuat mudah untuk dijelajahi dan terdapat cukup ruang untuk pergerakan pelanggan. Kelsey Philo juga menggunakan pintu kaca yang memungkinkan cahaya matahari masuk dan membuat suasana toko menjadi terang, sehingga calon pelanggan bisa melihat toko dari luar. Hal tersebut sesuai dengan teori desain toko yaitu pencahayaan dapat meningkatkan visibilitas produk yang dapat menarik pelanggan. Untuk strategi penempatan produk dari Kelsey Philo sendiri, mereka menempatkan buket yang bagus dan fresh flowers sebagai display depan toko. Strategi penempatan tersebut dilakukan agar menarik calon perhatian pelanggan yang lewati depan toko dan mendorong mereka untuk menjelajahi toko lebih lanjut. Sehingga desain keseluruhan toko ini mengedepankan visual yang estetika dan kenyamanan bagi pelanggan sendiri untuk meningkatkan minat berbelanja pelanggan. Nah, tahap pertama dalam proses produksi di Kelsey Floris ini adalah mempersiapkan bahan baku. Mereka memiliki pasokan bahan-bahan dari Jakarta, sedangkan untuk fresh flower pasokannya berasal dari Rawabelong yaitu di Jakarta Barat. Setiap bahan yang mereka pilih dengan cermat untuk memastikan kualitas terbaik dalam setiap rangkaian bunga yang mereka buat. Untuk tahapan selanjutnya, mereka mempersiapkan alat dan bahan, dan proses dimulai dari pemilihan desain bunga yang akan dibuat, dilanjut dengan penentuan jenis bunga dan warna yang akan digunakan, serta persiapan alat seperti gunting, kertas buket, lem tembak, selotip, pilks bunga, busa atau foam, dan juga pita. Proses selanjutnya adalah memotong kertas buket dan bunga, dilanjutkan dengan menyusun bunga-bunga tersebut di atas foam dengan memperhatikan keseimbangan, tinggi, dan juga warna. Setelah itu, bunga disusun atau dibaket dalam kertas buket yang telah disiapkan, dan di tahapan akhir adalah pemasangan pita dan stiker logo toko untuk menyelesaikan rangkaian bunga dengan sentuhan akhir yang menarik. Kelsey Philo Floris ini mengambil langsung berbagai macam fresh flowernya di suatu pusat supplier bunga yang ada di Jakarta. Kelsey juga memiliki standar kualitas tertentu dalam pemilihan bunga yang fresh yang diambil dari supplier tersebut, seperti memilih batang yang masih panjang dan bunga yang masih kaku.
Hal itu dianggap bahwa bunga masih sangat baru dipetik dan tentunya memiliki ketahanan yang lebih lama dibandingkan kelopak yang sudah berubah warna sedikit coklat dan layu. Dan pastinya Kelsey selalu detail dalam melihat hama atau ulat yang menempel pada bunga. Selain itu, teknik menjaga kualitas bunga yang fresh yang dilakukan oleh Kelsey Philo ini, mereka menyimpan bunga yang fresh di suatu foam dengan keadaan basah sehingga bunga fresh tersebut tetap segar hingga 3-5 hari ke depan. Sejauh selama penjualannya, Kelsey belum pernah mendapatkan komplain dari konsumen terkait produk yang rusak saat sampai ke tangan konsumen. Namun, jika ada kerusakan dari bunga fresh sendiri yang diakibatkan oleh tim dari Kelsey, maka Kelsey akan memberikan pengembalian barang dan diganti dengan bunga fresh yang baru. Tetapi untuk buket bunga artifisialnya sendiri, Kelsey akan selalu memastikan tiap barang yang diproduksi atau dirangkainya sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir komplain dari pelanggan. Kelsey juga memiliki tim yang fokus pada bidang layanan atau yang biasa disebut customer service. Tim tersebut akan menindaklanjuti umpan balik dari konsumen sebagai layanan terkait kualitas dari buketnya. Layanan tersebut hadir melalui sosial media seperti WA dan juga Instagram yang sudah tercantum di kartu nama yang diberikan oleh Kelsey. Biasanya kartu tersebut sudah include pada buket langsung atau diberikan terpisah. Dari quality control yang dilakukan dan sudah dijelaskan oleh Kelsey Philo Florist ini bahwa Kelsey sudah mengikuti standar atau dasar-dasar yang sesuai dengan industri yang ada. Kelsey Philo Florist merupakan jenis toko bunga yang gak hanya melakukan produksi buket berdasarkan request pelanggan aja loh, tapi mereka melakukan produksi bunga terjadwal untuk menjaga kapasitas dari stok buket di toko. Kelsey Philo ini mempunyai strategi yang menarik dalam perencanaan kapasitas produksi mereka. Pemilik toko ini telah menggabungkan dua strategi utama, yaitu capacity lag strategi dan average capacity strategi. Untuk hari biasa, toko ini menerapkan average capacity strategi, artinya mereka memproduksi buket berdasarkan rata-rata permintaan pelanggan yang datang. Jadi mereka menyesuaikan produksi mereka dengan jumlah pembelian yang masuk setiap hari. Namun saat mendekati hari-hari spesial seperti hari raya, Valentine, atau acara-acara khusus seperti acara sekolah, toko ini beralih ke capacity lag strategi. Mereka meningkatkan kapasitas produk untuk memenuhi lonjakan permintaan yang terjadi selama periode tersebut. Nah, strategi ini memungkinkan mereka untuk tetap responsif terhadap perubahan musiman dalam permintaan pelanggan. Selain itu, toko bunga ini juga menggunakan dimensi perencanaan kapasitas jangka pendek yang memungkinkan usaha ini untuk melakukan penjadwalan tugas untuk para karyawannya dalam membuat buket bunga dan mengalokasikan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh toko ini. Proses produksi buket bunga diatur sedemikian rupa berdasarkan jadwal sehingga satu orang bertanggung jawab untuk membuat satu jenis buket. Dari awal hingga selesai, strategi ini membantu Kelsey Philo Florist menjaga kualitas buket bunga mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oh iya, kita juga melakukan wawancara oleh ownernya loh. Yuk simak lebih lanjut. Nama aku Imas Dwi Pratiwi. Ngediriin toko ini sendiri atau sama teman? Kalau toko ini sih kita bareng ya, bertiga. Kalau untuk toko, tapi kalau misalnya pengalaman itu sendiri dulu dari tahun 2017. Nama usahanya? Kelsey Philo Florist. Berdirinya sejak 2017 ya? Ya, kalau misalnya sukanya hobinya dari 2017 mulai ngebuketnya. Tapi kalau buka toko baru tahun kemarin, akhir tahun Desember 2023. Alasan mendirikan usaha ini? Alasannya satu, pasti karena hobi sih. Karena pertama aku suka warna-warninya, kedua aku mulai suka banget sama ngerangkai bunga gitu. Alasan kakak memilih lokasi toko ini? Satu, sebenarnya alasannya karena dekat sama rumah sih. Kedua, dan ternyata sangat strategis. Strategisnya di sini dekat dengan pusat pemerintahan. Terus kemudian dikelilingi oleh sekolah dan ada satu
universitas ya di dekat kita kurang lebih 100 sampai 200 meter, itu kan sangat strategis gitu. Jadi untuk yang butuh wisuda, buket-buket kayak gitu tuh bisa nyari buket di sini. Berarti target customer-nya juga siswa-siswa yang mau wisuda gitu juga ya Kak? Siswa, mahasiswa, yang lain bisa. Kalau pusat pemerintahnya itu pemerintahan Kabupaten Tangerang atau Kabupaten Tangerang, iya, ada di Pemda 3 Raksa. Oke. Lanjut ke pertanyaan tentang layout toko, tata letak dari toko floris ini. Apakah ada pertimbangan seperti faktor kenyamanan, keindahan, atau ada alasan lain? Lebih ke keindahan sih, lebih mempermudah customer juga untuk melihat-lihat gitu. Pertama misalnya dari pintu kaca gitu kan, dari luar juga displaynya lebih terlihat gitu, orang yang lewat juga bisa melihat. Terus yang di dinding juga adanya jaring-jaring gitu, biasanya customer itu langsung ujungnya ke jaring gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah tata letak toko ini memungkinkan alur pergerakan pelanggan yang mudah dan nyaman? Kalau menurut kami, tim kami ya, walaupun di tengah juga ada barang-barang, tapi tetap dikasih jalan, space untuk orang sightseeing gitu, maksudnya lihat-lihat gitu. Apakah Kakak menggunakan strategi penempatan display bunga-bunga yang bagus dan menarik untuk customer? Ya tentunya iya, dan kebetulan tim kami juga ada di bagian itu, maksudnya pandai untuk display gitu. Entah yang misalnya depan dipajang yang paling murah gitu, misalnya orang melihat dari paling murah gitu, ataupun disisipkan dengan barang-barang yang terlihat wow gitu, terlihat menarik maksudnya gitu, baru memancing customer pada datang. Berarti emang ada tim khususnya yang buat display barang? Kebetulan rekan-rekanku punya keahlian khusus masing-masing gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan tentang quality control Kak. Bagaimana Kakak memeriksa kondisi bunga saat diterima dari suppliernya? Terus apakah Kakak memiliki standar kualitas khusus nih, atau untuk memastikan bahwa bunga-bunga tersebut memang bunga segar? Berarti ini lebih membicarakan fresh flower ya. Ya, kalau fresh flower sendiri aku ambil langsung dari Rawagong. Kemudian cara untuk memilihnya memang ada standarnya sendiri. Dilihat dari pertama batang yang panjang udah pasti baru dipetik dari kebun. Kemudian dilihat dari daunnya itu pasti masih terlihat kaku, masih bisa dipegang, itu masih kaku, itu masih fresh. Kemudian dilihat lagi dari kelopaknya itu masih terlihat segar. Pilih yang paling sedikit coklatnya, karena kalau udah mulai ada coklat tandanya sudah mulai layu, iya mulai lama, udah di supplier itu udah berapa hari gitu, seperti itu. Terus dilihat juga parasit, contohnya ulet. Kalau udah di bunga kan pasti ada uletnya tuh. Nah biasanya dihinggapi yang ada uletnya itu lebih mudah layu atau rusak sebenarnya kelopaknya kayak gitu. Berarti memang Kakak punya standar khusus untuk memilih bunga yang fresh? Betul, karena kan kepuasan customer gitu. Apakah desainer buket di toko Kakak ini menggunakan teknik merangkai yang tepat untuk memastikan bahwa buketnya ini bisa tahan lama? Ya, sebenarnya kalau merangkainya sendiri buket itu beberapa teknik itu bisa dilakukan. Hanya saja kalau untuk menjaga kesegarannya itu caranya dikasih entah itu busa atau foam basah ataupun kapas dibasahkan seperti itu. Itu ketika sampai di customernya masih keadaan fresh seperti itu. Tapi targetnya dari Kakak itu kefreshannya itu bisa terjaga beberapa hari? 3 sampai 5 hari. Targetnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak memiliki kebijakan pengembalian yang jelas untuk buket bunga yang baik, yang fresh atau yang artifisial, misalnya dengan menawarkan ganti rugi atau pengembalian uang kepada pelanggan yang tidak puas apabila buket yang diterima itu rusak? Kalau sejauh ini sejujurnya belum ada, tapi kalau misalnya standarnya
Standarnya kalau misalnya customer menerima bucket fresh flower yang rusak, itu bisa digantikan full karena dia tidak bisa diganti dengan uang atau lain-lain. Dia harus diganti full, sama seperti itu, dan harus yang fresh. Tapi kalau misalnya artifisial, kita meminimalisir komplainan dari customer. Caranya adalah ketika customer belum menerima itu, maksudnya kita make sure dulu, Kak seperti ini ya, apakah ada tambahan, apakah ada yang mau diganti, seperti itu, sehingga meminimalisir komplainan dari customer seperti itu. Oke, berarti untuk meminimalisirnya kita nanya dulu ya. Untuk yang artifisialnya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak mengumpulkan dan menindaklanjuti feedback dari customer tentang kualitas buket dan layanan kakak? Oke, kita sendiri punya customer service ya, tapi belum yang ini banget, jadi lebih ke WhatsApp sama DM IG kayak gitu. Dan biasanya customer yang baru datang juga selalu kita kasih kartu nama. Ketika ada komplainan atau apa, bisa kita kumpulkan, betul, kita kumpulkan, kita evaluasi bareng sama tim seperti itu. Berarti customer service-nya base WhatsApp dan Instagram. Betul. Apakah kakak mengikuti standar industri untuk quality control toko bunga kakak? Oke, standar quality ya itu tadi, mengikuti ya standarnya seperti apa, dasar-dasarnya seperti apa, kita ikutin. Pertanyaan selanjutnya mengenai penjadwalan produksian buket bunga. Biasanya kakak melakukan penjadwalan produksi setiap kapan aja kak, misalnya setiap seminggu sekali kah atau buat bulan? Kalau artifisial sendiri sebetulnya tiap hari. Kemudian ketika ada momen-momen tertentu, kita pasti lebih banyak lagi produksi di hari itunya untuk mempersiapkan event-event tersebut. Kalau misalnya fresh flower sendiri, kita produksi biasanya 3 hari sekali. Yang tadinya seminggu sekali, sekarang jadi 3 hari sekali karena peminatnya alhamdulillah lumayan banyak. Berarti kalau misalnya kayak ada momen-momen, apakah produksi yang dilakukan setiap produksinya itu dilakukan setiap ada orderan masuk saja kah, atau kalau nggak ada orderan masuk juga tetap dilakukan? Tetap dilakukan, yaitu tadi untuk stok sebenarnya ya. Selain kita bikin orderannya, kita bikin stok juga. Kan di sini ready buket gitu. Ada kompetitor lain Di sekitar sini ya. Ada sekitar 500 meter arah ke semua arah sebenarnya ternyata ada toko buket juga sama yang ya pokoknya segala arah sebenarnya ada, di kelilingin ini juga ada sebenarnya. Berarti banyak juga ya Iya, kompetitornya ya? nggak cuma kami ya. Kalau di online sendiri kompetitornya banyak juga? Online sangat banyak, itu malah nggak Nggak terkira terkira ya, ya. nggak terkira. Hanya saja yang di sini yang offline-nya ternyata juga banyak di sekitar sini. In stoknya itu kayak berdasarkan rata-rata jumlah permintaan aja kah atau gimana? Betul, karena kan kita selalu evaluasi sebenarnya buket mana nih yang paling banyak diminati gitu, dan kita selalu ready untuk bikin stok itu. Berarti berdasarkan yang paling banyak diminati berarti selalu di ready stock terus ya? Betul, dan harus inovatif. Jadi selain itu juga kita, tim kami itu selalu bikin yang baru-baru nih, bikin apa ya gitu. Bikin stok juga. Oke. Selanjutnya, apakah dalam melakukan perencanaan penjadwalan produksi buket ini ada rencana penambahan peralatan atau ada rencana dalam melakukan penjadwalan itu? Belum ada, sejauh ini belum ada. Selanjutnya, proses produksi buket ini seperti apa? Apakah setiap tahapannya ini dilakukan oleh orang-orang yang berbeda atau semua tahapan pembuatannya itu dilakukan oleh satu orang yang sama? Semua tahapannya dilakukan oleh satu orang yang sama, hanya saja per orangnya membuat buket yang berbeda. Contohnya buket snack dilakukan oleh si A gitu, buket yang lain dilakukan oleh si B, dan mereka melakukan tahapannya dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi nggak dibeda-bedain barang yang kayak pakai tangan gitu banyak. Betul. Menurut kakak kalau kayak gitu ada tujuan tertentu nggak sih? Apakah biar kualitasnya itu sama dari awal sampai akhir atau gimana? Enggak, malah bukan kualitas si pribadinya, tapi kualitas dari Kelsey-nya sendiri. Jadi gini, ada namanya ketika beliau
bikin itu maaf ininya harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi standarnya Kelsey mereka bisa seperti itu. Nggak hanya si A mengerjakan apanya, si B ngerjain terus dilanjut sama si B gitu kan, maksudnya kan nggak, tidak seperti itu. Jadi si orang ini mengikuti standarnya Kelsey, maksudnya bentuk buketnya kan punya ciri khas sendiri seperti itu. Nah, semua orang tim yang di aku tuh harus bisa semua dari awal sampai akhir kayak gitu. Jadi tujuannya untuk menjaga standar dari Chelsea. Betul. Oke, selanjutnya apakah kakak pernah merekrut pekerja part-time ketika ada peningkatan orderan yang masuk kayak misalnya di hari raya? Sejauh ini masih temen ya, jadi sebutannya orang part time di luar atau bukan ya. Oh, Jadi kan ini temen nih, maksudnya sebenarnya masih tim kita nih ada 4 orang, tapi yang satu ini aslinya kerja di tempat lain, tapi ketika itu membludak gitu, aku ambil di hire di hire gitu. internal sih ya menurut Iya, saya. masih masuknya internal walaupun